Selamat pagi, siang, malam semuanya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai transnasionalisme dan imigrasi dalam studi kasus women migrant worker in Bangladesh. Di sini ada anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Marina Dansis, lalu ada Felita Wiasi, Veronica Marsaulina, Rizky Amirul, Tina Raginza, Nurul Hikmah, Rosalina Tabita, dan Nur Ainun Ulil. Selanjutnya akan mulai dijelaskan oleh teman saya terlebih dahulu. Next. Bangladesh merupakan negara dengan penduduknya terbesar dalam peringkat ke-8 serta merupakan salah satu negara terpadat di dunia dengan populasinya mencapai 150 juta orang dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Serta Bangladesh telah mencatat tingkat pertumbuhan ekonomi tahunan sekitar 5 hingga 6% sejak pertengahan 1990-an. Maka dengan itu, sekitar 61% penduduk Bangladesh berusia kerja sekitar 15 hingga 64 tahun ini berkontribusi pada dominasi migrasi internasional yang bermotivasi ekonomi dari Bangladesh, yang mana ini diakibatkan dari kemiskinan yang meluas, pengangguran, dan dominasi struktur usia muda. Di setiap tahunnya, lebih dari 400.000 pekerja meninggalkan Bangladesh untuk bekerja di luar negeri. Terutama migrasi tenaga kerja mengalami peningkatan seperti contohnya perempuan Bangladesh muncul sebagai peserta utama dalam migrasi ini. Hal ini disebabkan oleh kemiskinan dan juga meningkatnya disparitas standar hidup masyarakat di Bangladesh, sehingga pekerja perempuan di Bangladesh lebih tertarik dan disertai peluang permintaan pasar tenaga kerja, khususnya permintaan pekerjaan rumah tangga. Migrasi yang terjadi di Bangladesh ini faktornya tentunya terkait upah pekerja di negaranya sendiri terbilang sangat kecil, sehingga ini yang membuat masyarakat Bangladesh terutama perempuan bekerja di luar negeri. Namun tidak hanya itu saja faktornya, tetapi juga pekerja Bangladesh yang berimigrasi adalah pekerja yang tidak terampil dan terambil serta kurangnya informasi tentang peluang dan risiko migrasi. Maka dari itu, migrasi yang dilakukan penduduk Bangladesh diharapkan efektif dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi di Bangladesh. Next. Selanjutnya adalah konsep. Konsep pertama yang kami gunakan di sini adalah konsep tentang migration, di mana migration atau migrasi ini dapat diartikan sebagai sebuah aktivitas perpindahan penduduk yang melibatkan perubahan tempat tinggal dikarenakan berbagai macam hal atau faktor penyebabnya. Nah, masyarakat di sini biasanya melakukan migrasi dikarenakan ada beberapa kondisi, yaitu mereka terpaksa pergi karena ada konflik yang terjadi di negaranya atau ada penganiayaan. Selain itu juga pembangunan negara yang rendah dan ekonomi yang rendah. Nah, konsep yang kedua yaitu labor migration, di mana labor migration ini dapat diartikan sebagai aktivitas perpindahan penduduk atau manusia dari satu wilayah ke wilayah yang lainnya bertujuan untuk mencari pekerjaan. Labor migration ini terjadi karena adanya ketimpangan ekonomi di seluruh dunia dalam pasar global. Selain itu juga ada terjadinya ketidakseimbangan demografis, pembangunan yang buruk, serta adanya krisis politik di negara-negara pasca kolonial. Dengan adanya kondisi tersebut, membuat individu ini ingin memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak dan mendapatkan pendapatan yang lebih besar atau lebih banyak, sehingga mereka ini memutuskan untuk melakukan migrasi. Nah, dengan adanya migrasi yang mereka lakukan ini, mereka dapat memberikan remitansi yang dikirimkan dari para pekerja migran ini kepada keluarganya. Sehingga dengan adanya remitansi ini membantu memberikan subsidi bagi keluarga, terutama dalam perekonomiannya untuk menghidupi keluarga yang ada di negara asal mereka. Seperti membeli bahan makanan, selain itu juga digunakan untuk biaya dalam mencapai fasilitas kesehatan,
memenuhi kebutuhan pendidikan anak seperti membayar sekolah ataupun membayar biaya kursus. Dan secara sederhana, remitansi yang dikirimkan oleh para imigran ini dapat memenuhi fasilitas yang selama ini negara ini gagal menyediakannya. Dengan begitu, labor migration ini semakin marak dipilih oleh masyarakat, dan artinya mobilitas masyarakat ini semakin besar. Konsep selanjutnya adalah mengenai neoclassical economic migration, di mana dalam memahami international migration itu terjadi dan dilakukan oleh masyarakat, di sini neoclassical migration ini berusaha menjelaskan bahwa migrasi yang dilakukan itu terjadi ketika adanya perbedaan dari tingkat upah yang disediakan atau diberikan di tiap negara. Masyarakat yang berasal dari biasanya masyarakat yang melakukan migrasi ini adalah masyarakat yang berasal dari negara dengan upah rendah dan melakukan migrasi ke negara dengan jumlah upah yang lebih tinggi. Tidak hanya itu, teori ini juga menjelaskan mengenai individu itu dilihat ataupun dianggap sebagai aktor yang rasional, di mana mereka ini melihat dan melakukan migrasi ini melihat dari keuntungan ekonomi atau pendapatan yang mereka dapatkan. Hal ini dikarenakan ketika seseorang melakukan migrasi, maka seseorang itu melakukan sebuah pengorbanan, seperti mereka harus mengeluarkan biaya dulu untuk mengurus berkas-berkas seperti visa ataupun paspor. Dan sehingga di sini masyarakat ini ketika melakukan migrasi dan mereka sampai di negara tujuan itu, maka mereka berharap bahwa apa yang mereka dapatkan nanti akan lebih besar daripada apa yang mereka keluarkan saat ini. Selanjutnya kita masuk ke description dan scope atau ruang lingkup. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui adalah apa sih itu migrant workers. Migrant workers is a person who moves to another country or area in order to find employment, in particular seasonal or temporary work. Jadi, para migrant workers seperti yang dijelaskan dalam konsep adalah orang-orang yang melakukan perpindahan dari suatu daerah ke daerah yang lain atau dari suatu negara ke negara yang lain untuk mendapat suatu pekerjaan yang menghasilkan untuk dapat bertahan hidup. Bisa jadi dalam waktu yang lama atau dalam waktu yang singkat. Nah, lalu mengapa migrant workers, khususnya women migrant workers, itu membutuhkan proteksi atau perlindungan? Hal ini disebabkan karena kerap kali para migrant workers yang melakukan perpindahan dari satu negara ke negara yang lain itu mengalami membutuhkan suatu adaptasi dengan daerah, dengan tempat di mana mereka bekerja. Misalnya seperti yang kami bawa dalam studi kasus adalah migrant workers dari Bangladesh. Mereka melakukan perpindahan ke negara lain untuk mencari pekerjaan, dan di tempat yang baru tersebut mereka harus menyesuaikan diri dengan peraturan-peraturan yang baru. Nah, seringkali peraturan-peraturan ini bertentangan dengan peraturan di mana dari daerah mereka berasal, sehingga banyak migrant workers yang tidak mendapat perlindungan yang sah menurut negara mereka, namun di tempat mereka bekerja mungkin mereka sudah mendapatkan diklaim sudah mendapatkan hak-hak yang mereka butuhkan. Lalu banyak dari antara migrant workers yang melakukan perpindahan ini tidak mendapatkan hak salary yang selayaknya sesuai dengan perjanjian. Bisa jadi karena adanya kurangnya pengetahuan atau skills, ataupun terdapat beberapa kesalahan yang membuat mereka tidak bisa mendapatkan salary yang sesuai dengan yang harusnya mereka dapatkan. Lalu, how the protection work? Sebenarnya terdapat gerakan-gerakan dari migrant workers itu sendiri, di mana mereka melakukan protes bahwasanya selama ini
hanya penduduk yang melakukan pekerjaan dengan legalitas resmi, misalnya dari instansi pemerintah yang mendapat perlindungan, namun tidak dengan migran workers yang berangkat secara individu atau tidak berasal dari instansi, dan mereka melakukan gerakan-gerakan yang membuat suatu kepedulian dari salah satu organisasi internasional yang terbentuk, yaitu ILO atau International Labour Organization, di mana gerakan mereka ini mereka memprotes bagaimana supaya para pekerja migran bisa mendapatkan perlindungan sesuai dengan yang seharusnya mereka dapatkan. Dan oleh ILO dibentuklah suatu konvensi migrasi tenaga kerja nomor 97 pada tahun 1949. Dalam konvensi ini, ILO yang merupakan badan PBB yang bertugas memajukan kesempatan bagi baik laki-laki maupun perempuan untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif dalam kondisi yang merdeka, setara, aman, dan bermartabat. Tujuan-tujuan utama dalam konvensi ILO adalah mempromosikan hak-hak kerja, memperluas kesempatan kerja yang layak, meningkatkan perlindungan sosial, dan memperkuat dialog dalam menangani berbagai masalah terkait dengan dunia kerja. Next. Nah, kita masuk ke ruang lingkup yang akan dibahas dalam pembahasan kelompok kami pada hari ini. Yang pertama yaitu ada Bangladesh Migrant Worker. Sesuai dengan studi kasus yang akan kami bawa, dan yang sudah dijelaskan dalam latar belakang bahwa Bangladesh adalah salah satu negara terbesar penyumbang migran workers, yaitu mencapai 700.000 orang yang mencari pekerjaan di setiap tahunnya. Namun rekrutmen dari migran workers ini banyak mengalami kendala, dan peraturan-peraturannya membuat banyak migran workers mengalami kesulitan dan juga mengalami kerugian. Nah, kita persempit lagi ruang lingkupnya dari Bangladesh Migrant Worker ke Female Bangladeshi Migrant Workers. Di sini kami mengambil khusus untuk pekerja migran wanita karena di Bangladesh sendiri jumlah pertumbuhan migran workers wanita itu selalu bertambah di setiap tahunnya sesuai dengan permintaan atau demand. Nah, female migrant workers di Bangladesh ini kebanyakan adalah orang-orang yang berasal dari orang-orang yang kurang teredukasi, orang-orang miskin, dan ini cenderung untuk memicu terjadinya kekerasan, violence and harassment ranging from insults and intimidation. Dan female Bangladeshi migrant workers ini sering mengalami physical abuse dan sexual assault. Dan hal-hal ini yang menyebabkan gerakan-gerakan yang secara khusus lagi untuk membuat suatu gerakan kepedulian bahwasanya female workers itu juga membutuhkan suatu peraturan khusus yang harus diperhatikan. Nah, gerakan-gerakan inilah yang kemudian membentuk suatu fokus dari pemerintah itu sendiri dan beberapa aktor internasional yang juga turut memberikan respon atas permasalahan ini. Next. Oke, selanjutnya kita masuk ke migration as transnational issue in Bangladeshi migrant worker, atau migrasi sebagai isu transnasional dalam kasus yang kelompok kami angkat, yaitu Bangladeshi migrant worker, terutama yang perempuannya. Jadi yang pertama, sebelumnya seperti yang kita tahu bahwa indikator utama dalam globalisasi adalah semakin terintegrasinya dunia, di mana perkembangan itu semakin pesat, interdependensi semakin tinggi, dan interconnectedness yang semakin erat itu mampu merubah tatanan masyarakat dunia. Akibatnya, sebuah batas-batas tidak menjadi penghalang dalam melakukan berbagai aktivitas dan menimbulkan ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian tatanan masyarakat dunia sendiri itu dalam aspek sosial berkaitan dengan populasi itu bisa dipicu oleh semakin tingginya mobilitas manusia dengan integrasi melalui migrasi.
Hal ini dapat terjadi akibat perluasan diaspora dan jaringan migrasi, diperkuat dengan kemajuan teknologi, komunikasi, juga fleksibilitas pada dunia yang menyebabkan isu migrasi itu semakin mengglobal. Dan ini berlaku pula pada studi kasus yang kami angkat, yaitu Bangladesh yang seperti yang sudah dijelaskan teman saya tadi, sebagai salah satu negara pengekspor tenaga kerja terbesar di dunia, menyebabkan mobilitas manusia di Bangladesh itu cukup tinggi dan selalu meningkat tiap tahunnya. Kemudian akibat terjadi mobilitas manusia dengan jumlah yang cukup tinggi ini, muncul beberapa masalah, terutama dalam persoalan perbatasan atau pelanggaran regulasi yang telah ditetapkan. Tidak terkontrol juga akibat dari persoalan-persoalan yang timbul seperti persoalan ketenaga kerjaan atau batas-batas wilayah. Sehingga ini menimbulkan semakin kompleksnya permasalahan yang ada bagi negara asal maupun negara tujuan dari para pelaku migrasi. Dan ini menunjukkan bahwa permasalahan dari migran worker itu juga merupakan isu bersama atau common good. Selain itu, seperti yang kita ketahui bahwa sumber daya manusia itu sebagai salah satu komoditas transnasional dengan jumlah yang cukup besar. Dan ini dapat memicu angka perpindahan penduduk antar negara seperti dalam kasus yang kami angkat. Pada negara Bangladesh, akibat dari jumlah penduduk yang besar dan padat ini menyebabkan tingkat kemiskinan yang tinggi, membuat masyarakatnya, terutama pekerja wanita itu bermigrasi untuk memenuhi kebutuhannya. Namun sayangnya, proses migrasi yang terjadi itu tidak berjalan secara positif atau mulus. Hal ini dikarenakan adanya perkutan yang ilegal atau munculnya permasalahan lain seperti kekerasan dan pelecehan yang ternyata juga banyak terjadi pada pekerja-pekerja imigran di belahan bumi lainnya. Dapat dilihat pula bahwa cakupan permasalahan dalam isu migran worker cukup luas, di mana tidak hanya pada permasalahan batas wilayah, namun juga kondisi dari pekerjanya atau aktor-aktor lain yang terlibat. Selanjutnya, akibat dari cakupan permasalahan yang luas dan timbulnya isu lain yang mengikuti dalam isu migran worker Bangladesh, itu menyebabkan dampak permasalahan yang juga cukup luas. Pertama, permasalahan antara perbatasan seperti banyaknya imigran yang ternyata disudutkan atau melewati jalur-jalur ilegal, sehingga memberikan dampak buruk terhadap perbatasan dan keamanan. Yang kedua, perkutan ilegal yang dilakukan oknum tidak bertanggung jawab ini menyebabkan para korban yang tentunya tidak sepenuhnya mendapat kelengkapan data administrasi menjadi terlibat masalah pada negara yang dituju. Selain itu, para pekerja ternyata juga mengalami pelecehan dan kekerasan yang merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan menimbulkan dampak yang besar terhadap para korban, di mana mereka ini dapat mengalami trauma, ketidakberdayaan, dan yang terfatal adalah dapat menghilangkan nyawa akibat kekerasan yang diterima luar biasa di nalar. Kemudian dalam penanganan permasalahan migrasi, ini membutuhkan kerjasama aktor transnasional untuk menangani permasalahan tersebut. Hal ini dikarenakan permasalahan timbul dari berbagai aktor atau melibatkan banyak aktor. Dan untuk menyelesaikannya ini tidak cukup hanya satu atau dua aktor saja, karena keterbatasan fungsi dan peran yang dimiliki oleh aktor tersebut. Dan pada kasus migran worker Bangladesh, pemerintahannya sendiri itu sebenarnya sudah cukup kewalahan dalam mengatasi mobilitas manusia yang semakin meningkat dan pengontrolan pergerakan pekerjaan. Oleh karena itu perlu bantuan dari aktor lainnya untuk mendukung dan membantu pemerintah secara langsung dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan atau aktivitas yang dilakukan oleh pemerintahannya sendiri. Dan adanya komunitas atau organisasi non-governmental yang ikut terlibat mengupayakan penyelesaian dalam isu migran worker itu dapat melihat sisi-sisi yang terkadang itu luput atau tidak terjangkau oleh pemerintah. Selain itu, kehadiran masyarakat internasional dalam memberikan simpati dan dukungan massa itu mampu mempercepat bantuan dan proses dari permasalahan yang ada. Next. Baik, selanjutnya adalah aktor-aktor transnasionalisme. Next slide. Pertama-tama kita akan membahas terlebih dahulu mengenai International Organization for Migration. Nah, di sini mungkin sudah banyak yang mengetahui tentang International Organization for Migration ini, yang mana telah berdiri mulai pada tahun 1951 dan kemudian masuk atau menjadi a related organization of the United Nations itu sekitar September 2016. Nah, kemudian International Organization for Migration ini sendiri memiliki urgensi-urgensi yang terkait dengan migrasi, di mana
organisasi ini merupakan organisasi antar pemerintah yang terdepan dan berdedikasi untuk mempromosikan migrasi yang berperi kemanusiaan serta teratur dan juga memiliki kebermanfaatan bagi semua orang. Organisasi ini pula dianggotai oleh 172 negara, di mana juga terdapat 8 negara lainnya itu berstatus sebagai pengamat dan memiliki beberapa 100 kantor di berbagai negara. Dan kemudian memang tugasnya itu untuk mempromosikan kerjasama internasional terkait dengan isu-isu migrasi, membantu dalam mencari solusi praktis atas masalah migrasi, dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada para migran yang membutuhkan, termasuk pengungsi dari luar negeri dan juga pengungsi internal. Kemudian IOM ini sendiri juga bekerja atas 4 bidang besar manajemen migrasi. Yang pertama adalah migrasi dan pembangunan, memfasilitasi migrasi, mengatur migrasi, serta menangani migrasi paksa. Di mana juga mereka ini cenderung berkaitan dengan permasalahan migran worker yang ada di Bangladesh, karena memang adanya regulasi yang tidak sesuai dan harusnya memang ada diberikan oleh pemerintah Bangladesh untuk mendukung migran worker ini lebih baik dalam melakukan migrasi, karena memang banyak sekali anjuran-anjuran dari International for Migration ini bagi negara-negara untuk dapat lebih memperhatikan regulasi, baik itu dari regulasi negara yang maupun negara di luar dari itu, untuk dapat lebih memperhatikan migran-migran yang akan melakukan migrasi ke negara-negara lain, baik itu negara yang mengirim maupun negara penerima. Nah, hal ini juga terlihat dari adanya deklarasi New York yang terjadi sekitar 19 September 2016, di mana memang deklarasi ini itu berusaha untuk melindungi keselamatan dan juga martabat dan hak asasi manusia serta segala macamnya yang memang berkaitan dengan migrasi. Maka dari itu, segala gerakan yang terkait dengan migrasi, yaitu juga terutama dengan migran worker itu, mendapat dukungan nih dari International Organization, yang mana dia masuk juga ke dalam International Organization for Migration. Sehingga mengapa International Organization for Migration atau IOM ini juga masuk sebagai aktor-aktor transnasionalisme, karena sebagai aktor internasional yang juga masuk pada aktor global yang memberikan dukungan kepada berbagai organisasi maupun komunitas di tingkat global untuk dapat memberikan respon, baik itu dari gerakan dan sebagainya macamnya terkait dengan permasalahan migrasi, salah satunya dengan migran worker yang memang ada di Bangladesh. Karena dari pemerintah di Bangladesh sendiri itu belum mampu memprovide negaranya, terutama para migran workernya itu, untuk lebih safety gitu ketika melakukan migrasi itu sendiri. Nah, kedua adalah Bangladeshi Women's Association. Di sini merupakan salah satu komunitas, bisa dikatakan komunitas global, dan dia juga merupakan aktor transnasionalisme karena dia itu memberikan pemberdayaan dan rasa percaya diri kepada beberapa generasi yang mana ini sifatnya berkelanjutan agar dapat melakukan pembaruan terhadap lingkungan mereka. Dan ini memang dia fokusnya ke perempuan gitu, karena memang perempuan-perempuan di Bangladesh itu ketika melakukan migrasi itu, baik itu karena berbagai faktor, baik salah satunya faktor kesulitan dalam perekonomian. Di Bangladesh sendiri telah dijelaskan sebelumnya, memang beberapa lapangan kerjanya itu belum mencukupi sehingga memaksa mereka untuk keluar dari negaranya dan mencari lapangan kerja gitu. Namun ketika pun mereka keluar dari pemerintah negaranya pun tidak bisa gitu loh memberikan atau memprovide mereka regulasi yang baik. Jadi banyak sekali terjadi ataupun ditemukan migran worker itu secara ilegal gitu. Nah, dari Asosiasi Wanita Bangladesh ini pun mengatakan bahwa diperlukan nih gitu pemberdayaan terkait dengan hal-hal tersebut dan mendorong pemerintah Bangladesh gitu untuk dapat memberikan regulasi yang sesuai
terhadap para migran-migran yang akan melakukan terhadap migran worker gitu, terutama bagi perempuan-perempuan gitu kan. Dan juga diketahui bahwa memang gerakan-gerakan migran terkait migran worker ini bukan hanya terjadi di Bangladesh, namun memang dia sudah lama terjadi di berbagai negara lainnya, sehingga menjadi gerakan transnasionalisme karena memang terjadi di berbagai negara, bukan hanya di Bangladesh, namun memang ada beberapa goals yang berbeda-beda kayak gitu. Maka dari itu peran dari kedua aktor transnasionalisme ini sangat penting, di mana saling memprovide dari international organization yang memberikan deklarasi seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dan kemudian dilaksanakan secara nyata oleh beberapa komunitas melalui respon dengan gerakan-gerakan itu oleh Asosiasi Wanita Bangladesh atau tadi yang sudah disebutkan Bangladeshi Women's Association gitu. Selanjutnya. Selanjutnya adalah ILO, International Labour Organization, di mana ILO ini adalah organisasi internasional yang bertanggung jawab untuk menyusun dan mengawasi standar dan kebijakan ketenaga kerjaan internasional. Nah, seperti yang sudah disinggung teman saya tadi, bahwa konvensi ILO ini memberikan pengamanan dan standar untuk pasar tenaga kerja, di mana konvensi ini terletak pada nomor 97 dan nomor 143 yang sangat penting bagi pekerja imigran. Tetapi ketentuan mereka ini tidak secara eksplisit mengakui pelecehan seksual dan kekerasan seksual selama proses migrasi dan di tempat kerja. Selanjutnya, rekomendasi harus diadopsi oleh negara-negara anggota untuk memastikan migrasi yang aman dan mencegah eksploitasi seksual terhadap pekerja perempuan, termasuk pekerja perempuan migran di tempat kerja, dan juga mengenai kebutuhan akan rekomendasi yang jelas tentang hak reproduksi perempuan dan isu-isu yang terkait dengan seksual, fisik, dan kesehatan mental yang mungkin bisa timbul dari kurangnya keselamatan di tempat kerja. Nah, pemerintah di sini sebagai pemangku kepentingan lainnya harus mengikuti kerangka kerja multilateral Organisasi Buruh Internasional atau ILO tentang migrasi tenaga kerja dalam keseluruhan proses migrasi. Dan semua pemangku kepentingan ini harus memberikan informasi sebelum keberangkatan tentang hak dan resiko bagi pekerja perempuan migran dan calon pekerja perempuannya migran, dan informasi ini harus disediakan pada lokasi yang dapat diakses oleh perempuan dan laki-laki. Nah, pelatihan perempuan di berbagai sektor pekerjaan ini juga diperlukan. Selanjutnya, kebijakan migrasi pemerintah harus memungkinkan pergerakan bebas perempuan migran melalui jalur reguler dan memastikan keselamatan mereka, sehingga perempuan di sini tidak dipaksa masuk ke jalur yang tidak teratur dan berpotensi yang menimbulkan bahaya. Jadi, Badan Kerjasama Pembangunan perlu diciptakan untuk mencapai tujuan ini dan berupaya untuk mencapai kebijakan. Selanjutnya, pemerintah perlu mendukung pekerja Bangladesh yang bermigrasi ke negara lain. Hal ini termasuk kebijakan khusus tentang agen perekrutan, subagen, dan bisnis terkait lainnya dengan mengurangi penyalahgunaan tentang calon migran. Penyelenggaraan ini pelanggaran yang mencakup biaya yang tidak wajar dan pelecehan selama transit. Langkah-langkah ini harus mengatur dan memenuhi standar minimum sebagaimana diuraikan dalam Konvensi Agen Tenaga Kerja Swasta ILO pada tahun 1997 nomor 181. Selanjutnya, mengenai reformasi kebijakan terkait migrasi tenaga kerja perempuan meliputi kerangka kerja multilateral International Labour Organization tentang migrasi tenaga kerja, di mana harus menjadi pedoman untuk merumuskan atau mereformasikan segala kebijakan yang terkait dengan migrasi
migrasi ke luar negeri untuk bekerja. Nah, selain itu, analisis gender perlu dilakukan untuk merancang strategi gender ke dalam semua pekerjaan terkait dengan kebijakan migrasi. Next. Nah, di sini terdapat Global Forum on Migration and Development. Di mana di sini pemimpin JFMD 2016 di Bangladesh terutama berfokus pada peningkatan tata kelola migrasi. Nah, pemimpin Bangladesh ini berfokus pada 3 pilar utama, yaitu ekonomi, sosial, dan tata kelola migrasi dan pembangunan. Nah, topik ini didasarkan pada pendekatan SDG+, yaitu penggabungan dan kemajuan berbagai masalah, gagasan, dan elemen khusus tentang migrasi yang telah diakui antara lain dalam 2 dialog tingkat tinggi Majelis Ulama PBB tentang migrasi internasional dan pembangunan tahun 2007 dan 2013, dan dalam dialog platform proses konsultasi global dan dokumen hasil selama dekade terakhir. JFMD 2016 ini menggalang upaya komunitas global untuk berkontribusi dalam memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk tata kelola global mobilitas manusia. Nah, yang sebelumnya ini masih kurang, JFMD ini mengadvokasi partisipasi aktif negara-negara anggota dalam KTT tingkat tinggi UNJA untuk menangani pergerakan besar pengungsi dan migran dengan tujuan menyatukan negara-negara di balik pendekatan yang lebih manusia dan terkoordinir. KTT ini menghasilkan deklarasi New York yang menjabarkan rencana untuk mengembangkan 2 perjanjian global, satu tentang migrasi dan satu lagi tentang refugees. NYD ini juga secara eksplisit mengundang JFMD untuk berkontribusi pada negosiasi antar pemerintah yang dimana mengarah pada ke GCM. Untuk tujuan ini, pemimpin dari JFMD 2016 ini mengadakan dialog JFMD pertama tentang Global Migration Compact di New York. Selanjutnya, pertemuan bisnis GFMD pertama diadakan mengusulkan untuk membuat bisnis untuk migrasi, di mana beberapa rekomendasi ini berkembang dari keterlibatan JFMD dengan komunitas bisnis mengenai berbagai macam topik, termasuk dengan menegakkan UU rekrutmen yang adil dan etis, mendorong bisnis untuk mengadvokasi kebijakan migran yang adil dan terbuka, melawan xenofobia, dan menyoroti kontribusi ekonomi, sosial, budaya yang positif dari para migran. Dan yang terakhir adalah pertemuan puncak JFMD 2016 ini diadakan pada tahun yang inovatif dan transformatif bagi tata kelola migrasi internasional dan sangat berfokus dalam tema sentral. Nah, migrasi yang berfungsi untuk pembangunan berkelanjutan untuk semua ini menuju dalam agenda migrasi yang transformatif. Dalam pidato sesi ini mengatur tentang KTT yang menggarisbawahi tentang peran yang memungkinkan dampak positif dari migrasi dan migran untuk pembangunan ekonomi, politik, dan sosial, dan secara khusus untuk dampak pekerja migran luar negeri untuk pembangunan Bangladesh. Sementara juga untuk menyadari bahwa banyak tantangan yang masih di depan, yang masih dinanti, mengingat sistem saat ini sedang tertekan. Mereka menyoroti perlunya adanya tata global migrasi internasional yang lebih baik. Selanjutnya. Oke, selanjutnya masuk dalam peta persebaran dari women migrant labor dari Bangladesh sendiri. Next.
Nah, dalam peta ini menjelaskan tentang beberapa negara yang mempunyai Memorandum of Understanding atau MOU maupun kerjasama mengenai migran labor dengan Bangladesh. Entah itu terkait dengan pengiriman migran labor dari Bangladesh menuju ke negara tujuan maupun kerjasama yang dilakukan oleh Bangladesh untuk perkembangan dari migran labor itu sendiri. Rata-rata kerjasama ini memiliki 4 tujuan utama, yaitu yang pertama meningkatkan kesempatan kerja di negara tujuan, yang kedua memastikan negara tujuan atau negara tuan rumah mengambil tindakan untuk melindungi pekerja dan kesejahteraan mereka di berbagai sektor. Yang ketiga, mengatur proses perekrutan di kedua negara, dan yang terakhir adalah membentuk sebuah kelompok pengawas untuk memastikan MOU dilaksanakan dan bahwa masalah ketenaga kerjaan dapat diselesaikan secara bilateral. Next. Di sini kami akan menjelaskan tentang beberapa MOU atau kerjasama yang dilakukan oleh Bangladesh dengan negara tujuan. Yang pertama ini adalah kerjasama Bangladesh dengan Swiss. Tujuan dari kerjasama yang dilakukan Swiss sendiri adalah untuk memperbaiki masyarakat Bangladesh yang miskin dan kurang beruntung, entah itu bagi laki-laki maupun perempuan. Dapat dikatakan bahwa Swiss sendiri berfokus pada hak asasi masyarakat dan civil society. Nah, kerjasama ini sendiri dilaksanakan pertama kali pada tahun 2013 sampai 2017. Dalam kerjasama selama 4 tahun ini, berbagai usaha telah dilakukan oleh kedua belah pihak, dan salah satunya adalah pengembangan kemampuan bagi pekerja migran. Diharapkan dengan upgrading skill ini, pekerja migran Bangladesh mempunyai skill yang memadai dan yang memang diinginkan oleh market, dan kerjasama ini pun juga mempromosikan tentang safe migration. Kemudian kerjasama ini juga diperpanjang pada tahun 2018 dan diakhiri pada tahun 2021, dan difokuskan kepada 3 domain utama, yaitu democratic governance, income and economic development, serta safer migration. Nah, domain yang terakhir ini atau safer migration ini mempunyai tujuan utama, yaitu migran khususnya yang miskin dan kurang beruntung mendapatkan fasilitas yang layak ketika melakukan migrasi, sehingga aman dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Dalam domain safer migration ini diharapkan ada 3 outcome, dan ketiga, yang pertama adalah sesuai dengan namanya, semua migran diharapkan dapat bermigrasi dengan aman. Salah satu caranya adalah dengan cara skill development. Output yang kedua adalah pembangunan institusi yang memadai. Institusi ini kemudian diharapkan dapat menjadi tempat pemberian layanan serta proteksi bagi warga-warga Bangladesh serta keluarga-keluarganya yang berpotensi menjadi migran. Output yang diharapkan terakhir adalah remittance yang diharapkan dapat menyejahterakan rakyat Bangladesh itu sendiri. Next. Yang kedua adalah kerjasama MOU yang dilakukan oleh Bangladesh dengan Kingdom of Saudi Arabia. KSA sendiri ini merupakan salah satu labor market terbesar bagi Bangladesh, sehingga banyak migran dari Bangladesh ingin masuk dan bekerja di KSA. Namun sayangnya KSA sempat memberlakukan larangan kepada pekerja migran dari Bangladesh untuk bekerja di sana. Larangan ini pun diberlakukan kepada seluruh bidang pekerjaan kecuali domestic worker dan berlaku sejak tahun 2008. Akan tetapi kedua belah pihak ini sebenarnya seringkali bertemu setelah dilakukannya larangan tersebut, dan pertemuan ini membahas tentang pencabutan larangan ini. Dan pada akhirnya pun pada tahun 2015 larangan ini akhirnya dihilangkan dan masing-masing setuju untuk membuat Memorandum of Understanding atau MOU terkait dengan labor worker. Setelah diangkatnya larangan tersebut, para pekerja migran dari Bangladesh pun sudah dapat bekerja dengan normal lagi di KSA, entah itu bagi pria maupun wanita. Namun salah satu dampak baik dari dihilangkannya larangan ini begitu berdampak bagi pekerja wanita. Pada masa larangan tersebut pada sebelum 2015, pekerja wanita yang bekerja di KSH hanyalah berjumlah kurang dari 20 pekerja. Hanya 20 pekerja. Namun pada tahun 2015 atau setelah larangan ini dihilangkan, jumlah dari pekerja wanita yang bekerja di KSA meningkat secara drastis hingga berjumlah 20.952 jiwa yang bekerja di KSA tersebut. Next. Baiklah, selanjutnya merupakan pembahasan terkait MOU dengan Korea Selatan.
Nah, Bangladesh dan Korea Selatan telah menandatangani MOU terkait Employment Permit System milik Korea Selatan pada Juni 2007. Secara sederhana, EPS merupakan sistem yang dibentuk oleh Korea Selatan untuk meregulasi masuknya pekerja migran ke dalam negara mereka. EPS Korea Selatan ini sudah ada sejak tahun 2004 dan merupakan perbaruan dari Industrial Training System tahun 1994. Dibandingkan ITS, EPS lebih bersifat government to government dan keberadaannya diakibatkan oleh melonjaknya dugaan penyimpangan dan biaya migrasi yang semakin tinggi. Nah, melalui EPS, Bangladesh mampu mengirim pekerjanya ke Korea Selatan, di mana penandatanganan MOU di antara keduanya bertujuan untuk mewujudkan migrasi yang aman, tertib dan teratur, serta terkait hak-hak pekerja bagi para pekerja asing. Next. Dan yang terakhir yaitu MOU antara Bangladesh dan Malaysia yang ditandatangani pada November 2012. Pasca penandatanganan MOU, Malaysia membuka sektor perkebunan sebagai sektor pertama yang menerima masuknya pekerja migran dari Bangladesh. Selain itu, MOU di antara kedua negara pun juga memasukkan adanya jaminan keamanan bagi para pekerja migran, yang mana hal ini juga dijadikan pendorong bagi masuknya pekerja migran perempuan asal Bangladesh untuk mau bekerja ke Malaysia. Karena seperti yang kita tahu, Bangladesh pada awalnya melarang perempuan di negaranya untuk bekerja di luar negeri sebab perempuan dianggap lebih rentan terkena eksploitasi. Keberadaan pekerja migran asal Bangladesh dapat dibilang sangat dibutuhkan oleh Malaysia demi memenuhi kebutuhan chip labor, mengingat negara-negara tetangga pengirim tenaga kerja seperti Indonesia dan Filipina menjadi sangat mahal sebab mendapat pelatihan di negara asal. Next. Sekian yang kelompok kami dapat sampaikan. Kami meminta maaf apabila terdapat kesalahan dalam materi dan penyampaian. Apabila terdapat pertanyaan, mungkin dapat langsung disampaikan di komentar nanti. Terima kasih banyak atas perhatiannya.